Oh ya, bisa kita mulai. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Saudara Dr. S. Roy Reni, SHMH, Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, Pradi dan jajaran yang hadir, serta hadirin yang rahmat dan hidayahnya pada hari ini, dan saya hadir dalam rapat dengan pendapat antara Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi dengan Komisi 3 DPR RI dalam keadaan sehat. Perlu kami sampaikan bahwa rapat pada sore ini tidak memerlukan quorum karena dalam rapat ini tidak mengambil keputusan, berdiskusi terkait dengan rancangan undang-undang tentang hukum data. Maka perkenankan kami membuka rapat ini dan dinyatakan terbuka untuk umum. Kami menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua Umum Peradi yang beserta jajaran yang telah hadir di ruang rapat Komisi 3 DPR RI dan berdiskusi dari PRRI mengenai substansi RUU tentang hukum acara perdata. Dan kami ingin mendapatkan persetujuan apakah rapat kita pada hari ini dapat diakhiri pada pukul 17. Setuju ya? Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 30 untuk melakukan pembahasan RUU tentang hukum acara perdata bersama-sama dengan pemerintah. Sesuai dengan gugatan tersebut, Komisi 3 DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 16 Februari tahun 2022. Dalam rapat tersebut telah diputuskan pembentukan panja dan pembahasan daftar inventaris masalah wajib atas RUU tentang hukum acara perdata akan dilaksanakan pada tingkat panja. Pada hari yang baik ini, sebelum panja membahas RUU tentang hukum acara perdata, kiranya perlu untuk mendengarkan masukan dari beberapa narasumber yang berkaitan langsung dengan kegiatan hukum acara perdata tersebut. Dan kami tahu bahwa yang berhadapan dengan aparat penegak hukum di bawah terkait dengan hukum acara perdata. Oleh karena itu, kami ingin mendengarkan masukan dan berdiskusi dengan Pradi apakah ada usulan-usulan atau ada perubahan-perubahan yang diusulkan terkait dan tambahan-tambahan terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Tujuan kami mengundang Pradi adalah untuk berdiskusi dan menerima masukan mengenai draft pasal-pasal mana saja yang pemerintah. Ada beberapa masukan dari masyarakat terkait dengan RUU tersebut, antara lain terkait dengan susahnya masyarakat yang bersengketa, khususnya yang telah divonis perbuatan hukum tetap atau inkrah, tetapi masih susah untuk menguasai lahan yang dimiliki. Bahkan ada pemilik lahan itu 20 tahun, 30 tahun memperjuangkan tanahnya yang sudah diputus inkrah oleh Mahkamah Agung. Nah, dengan tidak dapat dieksekusinya hal tersebut, kami berpandangan perlu ada satu terobosan di dalam hukum acara perdata ini, di mana kita ingin masyarakat yang betul-betul sudah
dan benar-benar memiliki tanah terus atau ahli warisnya, bisa menguasai tanah tersebut, menggunakan tanah tersebut sesuai dengan hak-haknya. Kemudian ada juga beberapa hal yang menjadi perhatian terkait dengan jurus kita yang kurang sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan tugas di lapangan, kemudian SDM yang kurang baik dan lain sebagainya. Demikian juga persidangan yang bertele-tele bisa sampai 4, 5, 6 tingkat, ada PK1, PK2, PK3, kemudian sudah juga ada perlawanan, ada ini dan lain sebagainya. Hal-hal inilah yang perlu, contoh-contoh yang perlu masukkan, dan masih banyak beberapa hal lainnya, itu salah satu beberapa contoh yang perlu menjadi perhatian kita dalam menyusun rancangan undang-undang tentang perdata tersebut. Untuk itu kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Wakil Ketua Umum Peradi untuk menyampaikan masukan, dan mohon nanti diperkenalkan satu persatu yang hadir ikut dalam acara sore hari ini, biar kami juga bisa mengenal siapa yang ikut hadir dalam pertemuan. Silakan Pak Wakil Ketua Umum. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang kami hormati. Dengan pendapat umum pada sore yang berbahagia ini, sehari pasca Hari Lahir Pancasila 1 Juni, yang telah sama-sama kita jadikan sumber dari segala sumber hukum tertinggi di negara kita Indonesia. Semoga semangat Pancasila sebagai dasar negara dan telah kita ucapkan dalam sumpah kita, baik anggota DPR RI dan kami sebagai advokat yang disumpah untuk setia kepada Pancasila. Perkenankanlah saya, Stefanus Hoireni, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang pada kesempatan sore ini mendapatkan mandat dari Ketua Umum saya, DPN Pradi, Bapak Dr. Luhut, MP Pengeri Buat SH LLM, terkait dengan rancangan undang-undang hukum acara perdata. Ketua Umum kami menyampaikan salam hormat buat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Sedianya beliau sangat ingin hadir bersama di ruang rapat Komisi 3 ini. Namun beliau harus bertolak ke Amerika sejak 30 Mei yang lalu dan akan berada di sana dalam beberapa pekan untuk menghadiri wisuda S3 putra beliau. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, merupakan sebuah kehormatan bagi kami, Perhimpunan Advokat Indonesia, sebagai organisasi profesi advokat yang memiliki tugas dan fungsi meningkatkan kualitas profesi advokat sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Hal mana Pradi dimintai masukan terkait rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata oleh Komisi 3 DPR yang membidangi masalah hukum dan HAM. Oleh karenanya, dalam pertemuan sore ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu delegasi dari Pradi sebagai berikut. Untuk teman-teman saya, rekan-rekan saya, Ibu Muniar Setanggang SHMH, Wakil Sekjen DPN Pradi, Bapak Sahala Pangaribuat SH, Wakil Sekjen DPN Pradi, Bapak Muhammad Daud Bre, SH, Wakil Sekjen DPN Pradi, Rita Srena Korbongso, SHLM, Ketua Dewan Kehormatan Daerah DKI Jakarta, Diako Sudiako, SHLM, Kabid Pendidikan Khusus Profesi Advokat DPN Pradi, Zainal Abidin, SHM Law, Kabid Penelitian Publikasi Pengembangan Organisasi DPN Pradi, Alphonse Palma, SHMH, Kabid Pembelaan Anggota dan Profesi Advokat DPN Pradi, Kabid Informasi Komunikasi dan Publikasi DPN Pradi, Feby Yonesta, SH, Kabid Pro Bono dan Bantuan Hukum DPN Pradi,
Ibu Rasida Srega, SH Kadif Perlindungan Perempuan dan Anak DPM Pradi, Bapak Suwadi Aditona, SHMH Kadif Organisasi dan Keanggotaan DPM Pradi, Dr. Musa Darwin Pani, SHMH Ketua Dewan Pakar DPD Pradi Bandung, dan Muhammad Ismat, SHMH Ketua Asosiasi Advokat Indonesia. Demikian delegasi dari Pradi yang hadir dalam RDP sore ini, dan kami mohon izin untuk mengajak sejawat advokat senior dari organisasi AIN sebagai bentuk dan komitmen kami. Pradi di bawah kepengurusan Dr. Luhut Pangaribuan yang sedang merumuskan kembali nomenklatur organisasi advokat dalam bentuk sinyal standar profesi, di mana sambil menunggu lahirnya RUU advokat yang baru, kami sedang merumuskan satu kode etik dan Dewan Kehormatan Bersama sebagai alternatif penting agar marwah profesi advokat sebagai officium nobile dapat terjaga. Semoga Komisi 3 DPR juga memberikan perhatian penuh terhadap RUU advokat dan Pradi bersama organisasi advokat lainnya bersedia memberikan masukan yang komprehensif untuk meningkatkan kembali marwah profesi advokat. Undangan dalam rapat dengar pendapat umum telah diterima oleh Pradi dari Sekretariat Komisi 3 DPR pada hari Selasa 31 Mei 2022 dengan nomor surat D10282 LG.02/52022 perihal undangan RDPU. Untuk menindaklanjuti undangan tersebut, Pradi telah menyiapkan tim kecil yang sebelumnya sedang melakukan telah dan analisis atas RUU Hukum Acara Perdata atau HAPER. Telah dan analisis yang versi 6 April 2021. Mengingat karena terbatasnya waktu dan lingkup materi yang diatur dalam RUU HAPER sangat luas, sehingga kami memandang penting untuk menyampaikan pokok pikiran dan rekomendasi melalui Komisi 3 DPR yang sedang merumuskan isu penting dalam RUU HAPER. Kelima isu tersebut adalah lain: pertama, tentang gugatan perwakilan dan gugatan organisasi kemasyarakatan. Kedua, tentang penemuan bukti, discovery of evidence. Ketiga, tentang penyangkalan pemberian kuasa. Keempat, lembaga penyanderaan atau gigeling. Dan kelima, hal-hal penting lainnya. Dengan demikian, masukan di atas adalah pokok pikiran Pradi sebagai masukan kepada Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya, Pradi sangat terbuka bila mana dalam penyusunan RUU HAPER terdapat hal spesifik yang memerlukan pandangan atau masukan dari Pradi. Pada akhirnya, sebagai penutup, dalam penghantar ini tentunya kami berharap agar kiranya pokok pikiran yang telah disampaikan nanti ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Untuk selanjutnya, saya mohon izin kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI untuk memberikan kesempatan kepada tim Pradi yang akan memaparkan pokok pikiran dan rekomendasi Pradi. Waktu dan tempat saya akan serahkan kepada rekan saya, Muhammad Daud Bre dan Dr. Musa Darwin, mewakili tim membahas undang-undang HAPER. RUU HAPER. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pimpinan, akan dilanjutkan dengan rekan saya, Pak Daud dan Pak Musa. Silakan, Pak Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3. Jadi mohon izin saya menyampaikan dalam bentuk slide ya. Saya sudah tampilkan. Kami sebut ringkasan eksekutif masukan Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi terhadap rancangan undang-undang hukum acara perdata, kami singkat saja HAPER. Ada 5 isu ya atau 6 kunci ya yang kami berikan masukan. Tentu karena keterbatasan waktu dan sebagainya, sehingga dalam cakupan dan juga lingkup memberikan beberapa catatan penting ya. Setidak-tidaknya ada 6 kunci yang kami akan sampaikan kepada Komisi 3 DPR. Pertama, terkait dengan gugatan perwakilan dan gugatan organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, penemuan bukti, discovery of evidence. Kemudian penyangkalan pemberi kuasa. Selanjutnya yang keempat ada lembaga penyanderaan atau gizeling. Dan yang kelima, pelaksanaan eksekusi, dan juga ada beberapa hal lain yang kami tambahkan.
Untuk yang pertama, terkait dengan permasalahan dalam gugatan perwakilan dan gugatan organisasi kemasyarakatan. Dalam RUU ini perlu mengatur perihal gugatan warga negara ya, atau kita kenal dengan citizen lawsuit ya. Karena perihal gugatan warga negara ini sudah dikenal luas dalam praktek peradilan perdata di Indonesia. Nah, kemudian rumusan gugatan perwakilan yang diatur dalam RUU Hukum Acara Perdata dinilai kurang tepat ya. Nah, jadi sebaiknya agar dipertimbangkan ya menggunakan rumusan sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002, yakni tentang acara gugatan perwakilan kelompok yang kami nilai dan kami rasakan lebih tepat. Kemudian RUU HAPER juga belum mengatur mengenai tata cara dari gugatan perwakilan, dan oleh karenanya kami mengusulkan bahwa tata cara terkait dengan gugatan perwakilan juga perlu diatur. Jadi agar bisa inline dengan hal terkait. Kemudian terdapat ketentuan yang berpotensi membatasi suatu organisasi untuk mengajukan gugatan organisasi kemasyarakatan. Ini misalnya diatur dalam pasal 6 ayat 4 huruf B yang mengatur bahwa hanya organisasi terdaftar yang dapat mengajukan gugatan organisasi kemasyarakatan. Mohon izin sebelum lebih jauh, jadi kami perlu sampaikan bahwa rancangan undang-undang yang kami dapatkan ini per periode atau dalam versi 6 April 2021. Jadi ini yang kami berikan masukan. Kemudian di pasal 6 ayat 4 huruf C, ini yang mengatur bahwa hanya organisasi yang mencantumkan secara tegas tujuan organisasi untuk kepentingan tertentu. Nah, jadi problem gugatan perwakilan dan juga gugatan organisasi kemasyarakatan yang tadi sebagaimana kami sampaikan, untuk lebih lengkap lagi kami sudah sampaikan dalam bentuk narasi secara lengkap dan sudah kami serahkan ke Komisi 3. Dalam slide ini hanya poin-poinnya saja. Nah, terkait dengan hal ini kami mengusulkan pertama, status terdaftarnya organisasi sebagai prasyarat untuk mengajukan gugatan agar dihapus atau setidaknya dipertimbangkan, karena hal ini pertama ya, suatu organisasi ketika sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, CQ Dirjen AHU, nah ini sudah melakukan tindakan hukum keperdataan. Nah, kemudian syarat pendaftaran organisasi ini hanya merupakan syarat yang sifatnya administratif. Dan kemudian kami juga mengusulkan ya pasal 6 ayat 4 huruf C RUU HAPER sebaiknya diubah dengan redaksi setidaknya sebagai berikut ya. Anggaran dasarnya menyebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya organisasi tersebut berkaitan dengan kepentingan hukum. Kemudian RUU HAPER juga perlu mengatur perihal mekanisme gugatan warga negara ya, yang telah dikenal secara luas dalam praktek peradilan perdata. Nah, agar RUU HAPER ini juga kami harapkan mengakomodasi perkembangan praktek peradilan yang sudah ada, di mana dalam hukum perdata ya sudah memiliki banyak kemajuan dari sisi hukum sektoralnya. Hanya tinggal bagaimana untuk menegakkan hukum materialnya agar hukum acaranya dibuat lebih komprehensif. Kemudian yang kedua terkait dengan permasalahan penemuan bukti ya, discovery of evidence. Nah, oleh karena acara pembuktian di peradilan perdata di Indonesia dapat berlangsung secara ekstensif ya, maka secara prinsip tujuan acara pembuktian di Indonesia ya adalah serupa dengan proses pre-trial discovery di negara-negara common law ya, yang menganut sistem peradilan perdata adversarial. Nah, kemudian permasalahan penemuan bukti ya, beberapa kekurangan dalam sistem pembuktian peradilan perdata di Indonesia. Yang pertama tentu dalam permasalahan dalam pengumpulan alat bukti, collection of evidence, kemudian permasalahan dalam pengamanan alat bukti, dan selanjutnya permasalahan dalam penerimaan alat bukti. Kemudian terkait permasalahan penemuan bukti ya, usulan ini untuk masalah pengumpulan alat bukti dalam rancangan undang-undang sebaiknya mengatur bahwa pihak dalam perkara ya atau yang berperkara dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar pengadilan memerintahkan pihak yang menguasai alat bukti tertentu untuk menyerahkannya kepada pengadilan. Kemudian penemuan bukti kami mengusul permohonan ke pengadilan terkait agar pengadilan terkait mengeluarkan penetapan untuk mewajibkan pihak tertentu yang menguasai suatu alat bukti untuk mengamankan alat bukti tersebut dan membawanya nanti ketika dibutuhkan oleh pengadilan. Kemudian pihak dalam suatu perkara dapat mengajukan
permohonan ke pengadilan terkait agar pengadilan terkait mengeluarkan penetapan untuk memeriksa terlebih dahulu saksi-saksi tertentu sebelum persidangan dimulai. Kemudian permohonan-permohonan sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan apabila pihak yang mengajukan permohonan dapat membuktikan secara sederhana bahwa terdapat risiko yang jelas bahwa alat-alat bukti yang akan diamankan tersebut tidak dapat dihadirkan dalam acara pemeriksaan bukti di persidangan. Kemudian berikutnya permasalahan penemuan bukti, usulan kami adalah dalam RUU ini sebaiknya mengatur bahwa para pihak dapat memberikan tanggapan atas alat-alat bukti pihak lawan dalam satu memori tersendiri yang wajib untuk dipertimbangkan oleh pengadilan. Sehingga tanggapan-tanggapan tersebut tidak lagi dimasukkan ke dalam memori kesimpulan. Kemudian yang kedua, pikiran kami yang kedua adalah permasalahan penyangkalan pemberi kuasa. Kami menilai frasa mengutarakan pernyataan kebenaran, ya, khususnya dalam pasal 26 ayat 2 rancangan undang-undang ini berpotensi membahayakan profesi advokat, ya, karena pada prakteknya tidak semua pernyataan kebenaran yang dibuat oleh seorang kuasa hukum atau advokat dalam proses jawab-menjawab mendapatkan konfirmasi tertulis dari klien. Ya. Kita juga harus pahami, mengingat juga Bapak Ibu semua, teman-teman Komisi 3, yang sebagian besar juga berlatar belakang advokat sudah memahami betul bagaimana posisi klien, ya, yang tidak sama dari sisi latar belakang dan seterusnya, sehingga dalam beberapa kasus isu tematiknya tidak bisa secara cepat untuk mendapatkan konfirmasi secara tertulis. Nah, kemudian kami menilai pengaturan penyangkalan ini justru dapat membuka pintu terhadap praktek-praktek yang tidak tepat, ya, atau tidak terpuji. Dalam hal ini, misalnya sebagai ilustrasi, si pemberi kuasa atau advokatnya bisa saja menjadikan lembaga penyangkalan untuk merubah posisi hukum pada saat sidang berjalan ketika bukti-bukti pihak lawan telah diketahui. Selain itu, penyangkalan juga dapat membuat proses penanganan perkara menjadi tidak efektif dan juga efisien. Nah, oleh karenanya, dalam konteks tertentu, bila mana ada seorang advokat ketika dalam menjalankan tugas profesinya tidak sesuai dengan kode etik dan juga ketentuan undang-undang advokat dan ketentuan yang lain yang mengikat advokat, maka kita sudah punya ruang, ya. Jadi kalau ada malpraktek dalam tugas profesi, ada Dewan Kehormatan yang menjadi pintu bagi setiap orang atau siapapun yang menyoal posisi seorang advokat ketika patut diduga melanggar atau patut diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik advokat. Nah, jadi itu kira-kira usulan kami. Maka sebaiknya bagian penyangkalan sebagaimana diatur pada pasal 26 ayat 2 ini dihapuskan atau setidaknya dipertimbangkan kembali untuk dimasukkan. Kemudian yang berikutnya, ya, pokok pikiran kami yang ketiga terkait dengan gizeling, ya, atau permasalahan dalam lembaga penyanderaan. Ini saya pikir cukup harus hati-hati, ya. Karena bicara gizeling, ya, penambahan frase pihak kreditur ini akan menimbulkan potensi terjadinya eksploitasi terhadap ketentuan penyanderaan setelah RUU ini diundangkan. Ya. Pihak kreditur dapat saja menggunakan ketentuan ini sebagai jalan pintas, ya, atau dengan kata lain untuk melegitimasi agar pihak yang debitur atau yang punya hutang untuk mengancam bagi yang punya hutang agar melunasi atau membayarkan segera. Nah, jikapun secara filosofis pencantuman lembaga penyanderaan adalah dimaksudkan agar kreditur dapat memperoleh kepastian agar hutangnya segera dibayarkan oleh pihak debitur, nah sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah pula mengakomodir hal ini melalui undang-undang kepemilikan. Jadi sudah ada undang-undang sektoral yang mengatur tentang hal ini. Nah, kemudian terkait dengan adanya penggunaan lembaga penyanderaan, ya, sebagai pemenuhan eksekusi suatu putusan, hal tersebut sebenarnya bertentangan dengan nomor 2 tahun 64 dan juga nomor 4 tahun 75, ya, yang pada pokoknya sudah menegaskan bahwa, ya, terdapat dari keputusan tersebut lembaga penyanderaan atau gizeling adalah bertentangan dengan pri kemanusiaan. Terlebih kita memiliki kami berharap Komisi 3 agar si yang berhutang membayar hutangnya, tapi kemudian juga tidak mengabaikan aspek hak asasi manusia dalam proses atau dalam prakteknya. Karena hukum jika para pihak akan berperkara.
Jadi usulan kami agar ini dipertimbangkan kembali dan juga setidak-tidaknya dipertimbangkan atau dihapus dalam rancangan undang-undang. Yang terakhir ke sama 5 ya, ini terkait dengan pelaksanaan eksekusi ya. Saya akan menyampaikan umum aja karena nanti rekan sejawat saya, Suwardi Aritonang, yang akan menjelaskan terkait dengan program eksekusi. Pelaksanaan eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap ini perlu mendapatkan pengaturan yang komprehensif dari RUU, karena apapun ceritanya, khususnya terkait dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ini menjadi mahkota dalam kasus perdata ya, yang membutuhkan eksekusi tentunya, baik atas benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak seperti tanah, gedung, dan seterusnya. Nah, mulai dari pengajuan permohonan, ya, unmanding, kemudian penelahan permohonan, kemudian pemanggilan permohonan unmanding dan penetapan eksekusi, mekanisme pengamanan dan biaya keamanan eksekusi dan juga eksekusi gross akta ini perlu disempurnakan kembali. Ya. Jadi dengan demikian, putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membutuhkan eksekusi dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk memberikan jaminan atas kepastian hukum, keadilan, dan juga kemanfaatan. Kemudian hal lainnya yang kami berikan masukan, ya, khususnya di pasal 50 dalam rancangan undang-undang HAPER, di mana konsep faktor dislike dan juga vindikator dislike ini disatukan penamaannya. Nah, dalam hal ini kami memberikan masukan ya sebaiknya agar dipisahkan penamaannya karena dua hal tersebut memiliki hakikat dan juga tujuan yang berbeda-beda tentunya. Kemudian juga dalam pasal 69, pasal 70, dan juga pasal 71 rancangan undang-undang hukum acara perdata ini perlu juga diatur secara detail ya, atau secara lengkap perihal mediasi ya. Mengingat kita juga sama-sama ketahui ya, beberapa ketentuan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga sudah memberikan pengaturan yang itu kemudian hingga saat ini menjadi sumber rujukan yang digunakan oleh para hakim untuk melakukan mediasi. Sehingga kami berharap juga agar memperhatikan atau mempertimbangkan terkait dengan pasal 69, 70, 71 dengan ketentuan Mahkamah Agung tentang mediasi. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan pasal 127, ini terkait urgensi dan dasar dari pengaturan pihak yang berperkara ini dapat dengar keterangannya sebagai saksi. Nah, ini juga penting diperhatikan. Ini yang pokok pikiran kami dengan waktu yang singkat. Kami sudah memberikan beberapa catatan kunci ya. Darwin Pane, kemudian juga ada rekan Teddy Onesta dan rekan yang lain, Zainal Abidin, baru kemudian rekan kami Suwardi Aritonang. Rekan Suwardi Aritonang ini yang kemarin sempat viral ya, jadi berdebat dengan Kapolres karena gagal melakukan eksekusi. Saya kembalikan kepada Ketua Delegasi Pak Roning, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan Daud. Pimpinan mohon izin akan dilanjutkan dengan rekan kami. Silakan Pak Musa. Baik, terima kasih pimpinan anggota DPR RI, Jawab DPR Pradi, dan juga Jawab Asosiasi Advokat Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. DPR Pradi sudah membentuk tim rumus dan akan lanjutkan bahwa mengenai gugatan perwakilan dan gugatan perwakilan dan gugatan organisasi diatur dalam ketentuan sebagai berikut, yaitu pasal 1 ayat 5 pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Gugatan perwakilan adalah gugatan yang diajukan oleh satu atau beberapa orang yang bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan sekaligus sebagai wakil kelompok yang juga merupakan korban. Pasal 5 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Satu, dalam hal sekelompok orang berpendapat haknya telah dilanggar, dapat mengajukan perwakilan. Yang kedua, gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani wakil kelompok atau advokat selaku kuasanya. 3, gugatan perwakilan dapat diajukan jika gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama sebagai penggugat dalam satu gugatan tidak efektif dan efisien. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Dan wakil kelompok memiliki
kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya. Wakil kelompok juga berhak untuk melakukan penggantian advokat jika advokat melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. Kemudian kami soroti juga pasal 6 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut. Satu, dalam hal organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat tersebut dapat mengajukan gugatan. Yang kedua, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbatas pada tuntutan hak untuk melakukan tindakan hukum tertentu, pembayaran uang paksa dan atau tuntutan biaya perkara. Kemudian, gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili organisasi kemasyarakatan atau orang yang berhak mewakili lembaga swadaya masyarakat atau oleh kuasanya yang sah. 4. Gugatan dapat diajukan jika organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat memenuhi persyaratan: A. Badan hukum dalam bentuk yayasan atau perkumpulan. B. Terdaftar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikan organisasi tersebut untuk kepentingan tertentu, dan D. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Berarti dalam hal ini memberi catatan mengenai gugatan perwakilan dan gugatan organisasi kemasyarakatan tentang jenis gugatan. Dalam peraturan hukum acara perdata yang ada saat ini, kita kenal 3 proses acara perdata yang memiliki konsep dengan gugatan perwakilan dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata, yaitu gugatan perwakilan kelompok, class action, gugatan organisasi masyarakat sipil, legal standing, dan gugatan warga negara, citizen lawsuit. Gugatan perwakilan dan gugatan organisasi kemasyarakatan. RUU HAPA dalam hal ini belum mengatur tentang gugatan warga negara atau yang lazim dikenal dengan citizen lawsuit. Oleh karena itu, perlu kita untuk menambahkan ketentuan mengenai gugatan warga negara di dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata. Kemudian kami soroti juga mengenai ketentuan umum pasal 1 ada mekanisme acara perdata lainnya, yaitu gugatan organisasi masyarakat dan gugatan warga negara yang belum termuat dalam bagian ketentuan umum. Oleh karena itu, kita perlu kiranya untuk menambahkan definisi gugatan organisasi masyarakat dan gugatan warga negara dalam bagian ketentuan umum. Sorotan berikutnya mengenai gugatan perwakilan. Penggunaan istilah gugatan perwakilan sebagaimana ada dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata dirasa kurang lengkap. Di dalam definisi, ya. Jadi kami berpendapat bahwa sebaiknya digunakan perwakilan kelompok sebagaimana dirumuskan dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022 yang menurut kami lebih tepat sebagai padanan dari bahasa aslinya ialah class action maupun untuk mencerminkan definisi yang dikandung di dalamnya. Pimpinan akan dilanjutkan dengan rekan saya, Pak Zainal. Silakan Pak Zainal. Yang kita dijelaskan dan diulang ya. Terima kasih. Terima kasih karena ini kita Terima kasih pimpinan. Saya ingin menambahkan bahwa dalam kajian yang kita lakukan, utamanya untuk detailing, kita memang juga mengkaji dari berbagai perspektif, di antaranya Indonesia telah mengaplikasi pimpinan internasional hak asasi dan politik tentang yang menjadi bagian penting untuk pendidikan hak asasi manusia. Nah, salah satu dasar dari kenapa kita kemudian mengusulkan untuk mempertimbangkan lembaga Sadra Badan ini untuk dihapuskan atau tidak diberlakukan kembali karena memang
trennya Ciling ini sebaiknya dihapuskan. Itu kira-kira. Terima kasih. Akan dilanjutkan dengan Pak Devi. Bonus silakan Pak Devi. Oke Pak Devi. Terima kasih pimpinan. Sebetulnya dari kami hanya ingin menegaskan bahwa praktek hukum acara perdata itu sudah berkembang pesat, terutama yang tadi seperti disampaikan ada namun sayangnya di RUU HAPER itu seperti setback gitu, seperti tidak mengikuti perkembangan hukum acara perdata. Oleh karena itu kami mengusulkan supaya diatur mekanisme yang lebih lengkap, yang lebih bisa memberikan buat bagi para praktisi hukum dan masyarakat tentang gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, dan gugatan legal standing. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini saya ingin menekankan yang menjadi catatan kritis kami lebih kepada soal eksekusi. Pertama kami melihat aturan limit waktu setelah permohonan perkara berkekuatan hukum tetap, kapan amanin harus dibuka. Artinya seperti yang pimpinan Komisi 3 sampaikan tadi, beberapa perkara banyak terjadi sudah bertahun-tahun tidak tereksekusi. Nah, sehingga ada masa yang jelas, masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan. Percuma saja proses persidangan diatur waktu penyelesaiannya, namun proses eksekusi tidak terdapat kepastian waktu pelaksanaan eksekusinya. Draft RUU HAPER saat ini belum mengatur kapan sidang amanin harus dilaksanakan. Ketiadaan pengaturan waktu berakibat eksekusi berlarut-larut dan sejalan dengan asas hukum peradilan cepat, mudah, sederhana, dan biaya ringan. Perlu penambahan kapan waktu paling lambat ketua pengadilan harus melaksanakan amanin dengan memperkirakan waktu yang menelah hingga membuat resume dan mempersiapkan kelancaran kegiatan pelaksanaan eksekusi. Yang kedua, penelahan permohonan. Penelahan permohonan diperlukan batas waktu juga sehingga tidak terjadi permohonan eksekusi didaftarkan. Ini beberapa kali pengalaman kami tidak akan diproses, sehingga ini juga tidak ada pengaturan yang jelas di pengadilan kepastian waktu di sini, sehingga harus paling tidak ada pembatasan yang menghasilkan resume permohonan dikabulkan atau permohonan amanin ditolak. Nah, sebaiknya ditentukan batas paling lambat 30 hari misalnya. Sejak permohonan amanin didaftarkan, pengadilan harus memberi informasi kepada perkembangan proses eksekusi kepada pemohon dan meminta melengkapi persyaratan yang diperlukan. Nah, artinya proses itu harus ada paling tidak pemberitahuan informasi kepada pemohon apakah diterima atau memang ditolak. Sewaktu ketua pengadilan menolak atau menunda sebagian atau seluruhnya pelaksanaan putusan yang diajukan oleh pemohon. Di sini juga kami ingin menambahkan sebaiknya diatur surat permohonan amanin garing eksekusi seharusnya dibuat format standar dan syarat yang dilengkapi. Yang berikutnya pemanggilan termohon amanin dan penetapan eksekusi. Pelaksanaan sidang amanin dilaksanakan sebanyak 2 kali. Seharusnya diatur sidang amanin kedua hanya boleh jika termohon berhalangan hadir dengan alasan yang jelas pada amanin pertama, serta jeda waktu sidang amanin pertama dengan amanin kedua tidak boleh lebih dari 7 hari. Pada draft HAPER pasal 212 junto 213 belum mengatur apakah amanin kedua dapat dilakukan dengan alasan termohon berhalangan, sehingga sebaiknya diatur panggil kembali untuk menjadwalkan sidang amanin berikutnya dan maksimal panggilan hanya sebanyak 2 kali. Jika termohon tidak hadir menggunakan haknya menghadiri sidang amanin, maka dianggap tidak menggunakan haknya.
pasal 196 HR atau pasal 217 RBG tidak juga mengatur pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan juga persoalan tersendiri. Setelah penetapan eksekusi misalnya dibacakan oleh jurusita atau tidak dapat dituntaskan, pelaksanaan eksekusi dengan pengosongan objek kepada termohon, maka jurusita pengadilan dapat melanjutkan pengosongan yang dijadwalkan kembali paling lambat 30 hari misalnya, sejak hari eksekusi yang terhambat. Pengalaman kami baru-baru ini terjadi eksekusi di Serpong, Tangerang Selatan, yang 2 bulan terakhir viral di media, terjadi hambatan setelah pembacaan penetapan eksekusi oleh jurusita, di mana saat itu Kapolres Tangerang Selatan hingga turun ke lokasi eksekusi meminta supaya termohon diberikan waktu untuk tetap berada. Setelah 1 minggu bahkan hingga saat ini tidak ada dilanjutkan dan termohon tetap berada di lokasi sehingga terkatung-katung eksekusinya dan saat ini tidak ada kepastian hukum. Pengadilan menyatakan telah selesai secara prosedur, namun secara realnya termohon masih berada di objek eksekusi dan pemohon sampai saat ini belum mendapatkan haknya yang sudah dimenangkan dalam putusan pengadilan. Masalah ini menimbulkan polemik hukum saat ini. Pengadilan tidak diatur dalam undang-undang mengeluarkan penetapan kembali jika penetapan sudah dibacakan, sehingga terjadi kekosongan hukum di sini dan dapat dijadikan upaya oleh termohon pengendara eksekusi. Pengamanan eksekusi sebaiknya diatur dalam HAPER. Bagaimana mekanisme pengamanan dalam pelaksanaan eksekusi real? Saat ini hanya diatur dalam undang kepolisian, bantuan pengamanan eksekusi. Seharusnya pengamanan eksekusi cukup melibatkan unsur kepolisian. Dan dalam kondisi diperlukan, maka pengadilan dapat meminta bantuan pengamanan dari unsur TNI, Satpol Koramil, Polsek, Wali Kota, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan, dan terkait objek eksekusi tanah dan bangunan melibatkan badan pertanahan. Keterlibatan birokrasi sebanyak ini tentunya tidak efisien, sehingga seringkali menjadi kendala ketidakmampuan pemohon untuk menyiapkan operasional eksekusi. Kita bayangkan apabila eksekusi misalnya hanya bernilai dan biaya yang tidak sedikit untuk pelaksanaan operasional eksekusi. Selama ini hambatan pelaksanaan eksekusi banyak terjadi karena persoalan beban biaya yang harus ditanggung oleh pemohon. Sehingga sebaiknya untuk pengamanan pelaksanaan eksekusi cukup saja melibatkan unsur kepolisian. Dalam kondisi tertentu, pengadilan dapat memanggil unsur yang dengan ditentukan menyesuaikan nilai objek. Saat ini pengaturan pengamanan eksekusi hanya diatur pada pasal 15 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Indonesia yang memberikan bantuan pengamanan sidang pada pelaksanaan putusan pengadilan. Poin terakhir, ini terkait eksekusi gross. Mengatur eksekusi gross akta, hak tanggungan, dan fidusia dan lainnya. Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa ditunda karena adanya gugatan yang dilakukan oleh debitur. Dalam hal ini, secara tegas diatur gugatan yang diajukan tidak menunda eksekusi. Saat ini beberapa pengadilan pengalaman kami masih terjadi gugatan yang diajukan oleh termohon atau penggugat atau termohon yang menggugat akan menunda pelaksanaan eksekusi. Padahal secara hukum dalam faktanya masih dapat digugat untuk menunda eksekusi sehingga sangat merugikan pembeli lelang dengan harus menunggu waktu yang lama untuk putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap. Masalah ini dapat berpengaruh menurunkan minat pembeli lelang dan hak tanggungan yang tidak menunjukkan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pembeli yang beretikat baik. Demikian pimpinan catatan kritis kami. Terima kasih. Terima kasih pimpinan. Masih ada satu senior kami di sini, Pak Ismat. Ada tanggapan Pak Ismat? Masukan? Silakan, Pak Ismat. Dan saja ini sedang ada
proses sedikit lebih terjamin karena jadwalnya pasti. Saya kira dalam bisa mungkin di terutama juga dalam eksekusi dosa. Bank seringkali mengalami kesulitan. Oleh karena itu, mengapa lebih banyak kreditor menjadi catatan saya menjadi penulis kreditor karena di sini saya editor mungkin bisa disimpulkan. Kenapa banyak kreditor memilih upaikan karena ada agar tahapan-tahapan dalam pelaksanaan eksekusi baik putusan maupun lebih diperinci mengenai waktu. Dan dengan demikian pengadilan tidak lagi bertele-tele di dalam melaksanakan putusan. Karena unmoney itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang sangat dirindu-rindukan oleh pemohon yang tidak jelas kapan dilaksanakan. Bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 6 bulan. Jadi dengan demikian kalau kedua mengenai sinkronisasi karena di undang-undang kepaikan memang diatur, namun juga tidak dilaksanakan. Budal pilot karena pembiayaan akan nah kalau ini hapus di sini sebagian juga namun di undang-undang perpajakan itu masih sering dipakai. Seperti yang Pak Ketua Komisi 3 juga sudah mengatakan, sangat hati-hati gitu kan. Memang nanti kalau ada contohnya ada putusan pengadilan ya, dia sudah ada karyawan yang sudah dimenangkan harus mendapatkan hak-haknya. Putusan itu ini supaya dimasukkan di dalam acara pidana yang nanti kapan. Jadi jangan menang hanya di atas kertas. Memang ini persoalan kita di negara ini hanya itu. Tapi serahkan haknya sih. Saya sangat melihat ini ada banyak kejadian. Perusahaan masih berdalih tidak mau memberikan padahal putusan sudah sampai Mahkamah Agung mengatakan hak-haknya si karyawan dikatakan apabila sudah dikatakan hak-hak sekian dalam putusan sekian. Terima kasih. Demikian pimpinan dan anggota Komisi 3 dari masukan dari Pradi pimpinan Bapak Ibu Pangdua. Semoga konsep pemikiran kembalikan Pak Ketua. Terima kasih. Dari Pradi terkait dengan negara perdata. Apabila ada yang ingin ditanggapi, silakan. Dari sebelah kiri, ya, layan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti saya harus
banyak masalah yang begitu luas yang belum bisa diselesaikan. Itulah pimpinan tentu di forum ini tidak terlalu cepat kalau kita berdebat dan berdiskusi, dan kita lebih cenderung mendengar. Cuman kita akan senang mendengar kalau saudara mengakui melakukan ini. Boleh dong saya mengasih saran, bukan berdiskusi. Pertahankanlah dan saudara dengan cara satu, membentuk tim yang lebih permanen. Kami setiap hal yang dibahas. Jika Anda tidak setuju, bahkan para ahli dari yang ahli-ahli yang ada di sekitar. Tapi kami dulu melibatkan logika tidak hasilnya bagus sekali. Saudara memang saudara dulu, mari yang lebih ahli. Kalau itu yang bisa terjadi, maka akan saudara mengikuti ini sampai tuntas. Kenapa begitu? Saudara sering mengeluh karena ada sejak kita dari dulu itu tidak pernah berhenti mengeluh begitu. Itu keluhan kita memberikan masalah. Sekarang ini kesempatan emas saudara bekerja dalam sebuah masyarakat. Karena saudara aparat penegak hukum yang paling tidak punya kekuasaan. Saudara penegak hukum yang lain punya kekuasaan. Saudara tidak. Maka apa yang bisa memperkuat saudara? Bikin aturan yang membatasi saudara. Saya rasa itu bisa dipahami. Untuk itu yang lebih konkret saya sampaikan dorongan pada saudara, bukan diskusi. Pertama, silakan teliti kami karena kami banyak acara dan kekurangan waktu dan kami sedang menyerap aspirasi. Saya ingin dapat aspirasi dari saudara. Teliti semua surat saudara lalu normakan dalam pasal-pasal yang ada. Prakteknya surat saudara itu lebih efektif dari berbagai undang-undang. Kalau sekarang diambil buatan norma, jadi kita semua jadi tidak ada hubungan. Seolah-olah Mahkamah Agung ini mengatur segalanya. Kedua, yang tidak layak menjadi norma, kita dorong Mahkamah Agung membuat peraturan, bukan surat edaran. Kalau saudara perhatikan sekarang dia judicial jadi berapa buku. Dulu kita letak sasaran saya yang tidak punya dia justisia itu sering juga banyak salah. Karena yang digunakan itu dia. Karena sekolah biasa saudara kalau bisa itu menormalkan dalam edaran. Masalah yang kedua, rekan-rekan sekalian, bisa nggak saudara merasakan bahwa ini putusan perdata dibutuhkan, karena bukan salah hakimnya. Karena hukum perdatanya begitu, hukum acara perdatanya begitu. Kalau dulu, sebelum kita menggunakan hukum perdata, ada yang namanya istiqlal. Karena selalu diterima karena berkeadilan. Tidak ada kalah menang kalau dalam hukum acara. Yang ada adalah mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Saya menantang saudara bisa membuat salah satu pasal yang memberi keleluasaan hakim sesuai dengan undang-undang kekuasaan yang sekarang jadi wajib enggak. Tapi selalu ketika saya ngatur ini gimana menurunkan itu karena tidak ada hukum acaranya. Kalau kami melakukan sendiri penggalian tanpa ada hukum acara dibatalkan dan kami tidak tentu adalah kerjasama saudara kalau bisa. Hakim ini diberikan kekuasaan. Jangan cerita bahwa hakim itu selalu negatif. Kita harus berani memberikan mereka saya putusan-putusannya itu betul
mengembalikan kesenangan kita. Dan setiap putusan itu tidak ada yang merasa menolak. Yang ada adalah rasanya. Yang berikutnya agak teknis sedikit. Yang sering menyebutkan adalah walaupun tidak sering terjadi, tapi sumber berikut. Saya punya kasus sendiri. Gara-gara hakim sebuah pengadilan memegang perkara memutuskan dihukum dari murah dalam sebuah perkara yang dilarang dari dia. Kemudian ada yang datang ke saya di perusahaan ini, akhirnya sebuah pengadilan itu berarti keliru. Dan akhirnya setelah digugat ulang, putusan itu sumber baik orang itu memperbaiki dengan putusan. Artinya selama ini demikian longgar majelis hakim memutuskan putusan hukum ya kita batasi perkara. Hukum orang itu penting karena ada prinsip cepat biaya murah, penting. Tapi kalau nggak dibatasi seperti kita polisi melakukan penahanan jangan hati kita batasi dalam kuhap. Akhirnya sekarang mungkin berkeadilan oleh aktivitas kita tidak ada perkara. Ini perkara rasanya perlu juga pembatasan, tapi tidak menghilangkan prinsip itu. Karena prinsip itu mewakili cepat dan murah. Yang terakhir, saya meragukan pandangan ini, tapi saya sudah membaca sebuah tulisan yang mempertanyakan betul nggak prinsip dasar kebenaran dalam hukum perdata itu kebenaran formil. Selama ini selalu kita diberi dalam hukum pidana kita mencari kebenaran material. Dalam hukum perdata kita mencari kebenaran formil. Betul nggak begitu? Kalau betul begitu, tentu orang Kalimantan, orang Papua yang berhadapan dengan investor yang filter dari segi formil mereka tidak. Sedangkan masyarakat kita menyimpan dokumen aja tak punya tempat. Dari mana mereka bisa ada sebuah menang? Jika kita sepakat, beri salah satu pasal kita kebenaran material itu, kebenaran yang hakiki itu, keadilan yang hakiki itu harus terwujud dalam tapi saya belum yakin benar dengan kebenaran ini, tapi saya berempatan saja. Enggak kita boleh menggugat bahwa dalam hukum perdata tapi saya mengatakan kebenaran itu ya kebenaran yang hakiki. Kalau kebenaran yang hakiki ya kebenaran material. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Subri, mau? Ada. Terima kasih pimpinan dan tadi sempat hadir pada kesempatan ini. Saya mau merasakan gini. Apa yang Bapak tadi sudah sampaikan semua kami simak dengan baik. Karena ini dalam rangka pembuatan hukum acara perdata. Jadi kita ini bicara tentang hukum acara perdata. Kalau disinggung tadi Pak Wayan bahwa berbicara tentang hukum perdata, acara perdata, ya kita bicara formil. Tetapi benar kita bicara tentang hukum formilnya menyangkut masalah keperdataan material. Begitu. Nah, olehnya itu Bapak dan Ibu sekalian, saya mau menyampaikan bahwa banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kita yang mungkin belum disinggung tadi tentang bicara tentang acara, berarti kita bicara bagaimana pedoman hakim dalam memutus perkara-perkara perdata. Kita bicara hukum acaranya ini, berarti bicara tentang bagaimana hakim dalam mengadili suatu perkara.
Ini bicara tentang asas hukum perdatanya. Kalau begitu modelnya, hakim harus memahami asas-asasnya. Sekarang kita bicara tentang sebuah perencanaan pembuatan undang-undang. Saya mencontohkan, tadi telah disinggung oleh Pak Ketua, mengatakan begini, ada putusan, tadi juga disinggung oleh Bapak di sana, banyak putusan yang telah diputus oleh hakim, bahkan bertahun-tahun, tetapi tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan. Pertama kemungkinannya, putusan itu tidak bersifat eksekutorial. Kira-kira begitu. Tidak ada perintah untuk eksekusi. Bicara tentang sebuah keberpihakan materinya, ada disebutkan. Tapi tidak ada perintah kapan akan dilakukan. Nah, olehnya itu ke depan ini, untuk berbicara tentang kepastian hukum, bicara tentang sebuah putusan, kita bicara tentang kepastian hukum. Olehnya itu, jangan lagi ke depan ini lahir sebuah putusan tetapi tidak ada kepastian hukum di dalamnya. Oleh itu, saya percaya betul kawan-kawan dari Pradi coba dibuatkan kira-kira bunyinya seperti apa, diselipkan di pasal berapa, di pasal mana kira-kira, ya, dibuatkan bagaimana hakim memutus perkara. Tidak ada putusan yang tidak bersifat eksekutorial. Sehingga kalau dia tidak laksanakan eksekusi, yang melanggar adalah hakimnya. Karena dia tidak mematuhi hukum acaranya. Nah, kenapa melanggar hukum acara? Karena sudah dibuatkan di dalam sebuah pasal. Kenapa sekarang tidak melanggar? Karena tidak ada pasal yang mengikat. Kira-kira begitu. Ya. Saya juga pengacara Pak sebelum jadi anggota DPR. Dan kita sangat merasakan sekali bagaimana terganggunya kita kalau kita diperhatikan. Yang kedua, saya mohon kawan-kawan di Pradi, karena lebih konsen sekarang ini menghadapi masalah seperti ini, jika diperhadapkan dua putusan yang berbeda, karena bicara tentang hukum acara perdata, pada intinya kita bicara tentang kepemilikan material. Olehnya itu, saya berikan contoh kasus. Si A dan si B berperkara. Si A sampai ujung-ujungnya Pak Ketua dimenangkan di perdata. Perdata sudah ingkrah, kita katakan sudah ingkrah. Walaupun beberapa kali misalnya PK. Ingkrah menang si A datanya. Sebagai pengacara, kita sama-sama pengacara. Kalau kita kalah, kita berpikir bagaimana saya bisa melakukan gugatan kepada orang itu bahwa alat bukti yang digunakan adalah palsu. Saya lapor polisi. Oke? Lapor polisi. Kan biasa terjadi, Pak. Kita biasa lakukan. Kita lapor polisi. Saya berbicara ingkrah mulai PNPT sampai Mahkamah Agung Kasasi sampai PK. Anggaplah ingkrah. Si B menang pidana. A menang perdata, B menang pidana. Sekarang di mana kepastian hukumnya? Dalam soal yang disampaikan tadi Pak Wayan, bicara tentang formil, bicara tentang material, kemenangannya di mana? Akhirnya tergantung lagi barang, tidak bisa dieksekusi apa-apa. Kenapa? Saat yang menunjuk kemenangannya si perdata di si A, satu si B ini dimenangkan oleh pidananya. Dalam kasus yang sama, objeknya sama. Nah, kira-kira bapak-bapak yang ada di Pradi dan ibu sekalian, tolong dibuatkan kira-kira seperti apa rumusannya. Sehingga nanti ke depan ini tidak ada lagi putusan yang seperti itu. Sehingga kepastian hukum kita dapatkan dalam selesai peradilan itu sendiri, maka di situ ada kepastian. Saya kira itu, terima kasih Pak Ketua. Saya kembalikan, hanya itu yang saya sampaikan kepada kawan-kawan Pradi. Tinggal menunggu nanti feedbacknya apa yang harus kita lakukan bersama dalam rangka pemilihan ini sehingga kita benar-benar menjadikan ini sebagai panglima dan rangka melakukan. Ya, doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Ada cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ibu ada cukup. Bapak Ibu sekalian, persis jam 5. Jadi banyak masukan dari Pak Wayan, Pak Supri, Bapak dari Pradi. Jadi intinya
kami akan mengajak nanti pada tiap pembahasan. Mudah-mudahan pemerintah setuju, kami akan mengundang 1 orang perwakilan untuk mengikuti dalam ini agar mudah nanti Bapak Ibu memberikan masukan. Misalnya kalau tidak sempat pada saat rapat kami mengingatkan masukannya dibahas lagi baru diberikan masukan. Saya setuju dengan Pak supaya mungkin kalau berkenan dibuat tim agar supaya RUU ini bisa kita kawal bersama dengan baik karena toh nantinya kita juga yang usernya atas RUU. Supaya itu kan kita juga depan pensiun, jadi kami kalau pensiun kan balik lagi di kita juga. Justru juga. Jadi memakai juga bagi kita itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan masukan bantuannya, pertama agar ini bisa cepat selesai dan juga hasilnya sesuai dengan semua apa yang kita cari untuk kerja-kerja kita di penegakan hukum di negara kita. Sebelum kami akhiri, ada mungkin yang ingin disampaikan? Silakan. Pimpinan anggota yang kami hormati, saya kira setelah mendengarkan masukan dari senior kami bahwa yang orang pertama kami mau sampaikan bahwa tadi dari kami sudah mempusatkan tim pembahasan RUU HPR ini. Oleh karena itu saya kira karena masih terlalu banyak perlu kita sikapi atau kita bahas. Oleh karena itu tim yang dibentuk oleh tim pradi kami siap membantu berkolaborasi bersama dengan tim berkomisi 3 dan saya kira apa yang menjadi usulan Pak Ketua tadi, Pak Pimpinan bahwa semoga kami bisa masuk keputusan satu untuk mendengarkan seluruh proses itu sekaligus juga menjadi feedback nanti dalam pembahasan di tim kecil kami. Dan kami sudah bentuk tim kecil untuk undang-undang ini dan memang kami menangani negara kawayan dari yang 5 isu strategi tadi yang kita bicarakan dan saya kira ada yang paling fundamental saya kira paling fundamental dan paling prinsip itu antara kepastian kebenaran dan keadilan. Karena semua tahu bahwa yang namanya acara perdata itu waktunya sangat panjang. Rakyat sudah mendapatkan kita undang-undang kita sudah jelas mendapatkan itu rakyat itu berhak mendapatkan kepastian. Kita undang-undang hukum acara perdata pun saya kira hukumnya harus mengalami dalam formulis hukum dikatakan Pak Wahyu. Dia betul-betul untuk memberikan akibatnya adalah rakyat harus memperoleh keadilan. Keadilannya apa? Keadilannya saya kira keadilan yang sistematis. Saya kira atas kami sambut baik teman-teman yang saya kira Pak Siti juga tadi menyebutkan ulang. Saya kira seperti apa yang terjadi kita kira bagaimana jalan keluar. Saya kira undang-undang ini way out nanti jalan keluar supaya apa rakyat tahu bahwa kita akan memperoleh kepastian dan sejarah akan membuktikan bahwa Pak Wayan dengan teman-teman itu mengeluarkan undang-undang hukum acara perdata yang bisa memberikan jaminan bagi kepastian bagi rakyat kita, khususnya orang-orang kecil. Susah mendapat keadilan itu orang-orang kecil di perdata. Kalau punya uang gampang ya, biasa buat pengacara-pengacara besar enak ya, tapi kalau rakyat seperti yang jelaskan Pak Wayan tadi sangat susah. Oleh karena itu kami pradi siap mendukung Komisi 3 dalam kaitan dengan pembahasan ini dan tim kami tidak ada Pak orang muda semua tadi yang menjelaskan ini. Kita akan siap berkolaborasi, kami perlu nanti kemudian pulang kita akan lakukan dan kita akan tajam lagi isu apa yang penting kita bagaimana memberikan kepastian bagi rakyat untuk memperoleh keadilan. Terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak anggota Komisi 3 yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berdialog sore ini. Semoga apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini bisa berguna dan kami siap mendukung, membantu
bukan pemikiran-pemikiran dalam kaitan dengan RUU. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, kita telah mendengarkan seluruh jalannya rapat pada siang hari ini, dan sampai ketemu pada rapat-rapat yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Wakil Ketua Perhati beserta jajaran, dan kami juga mohon maaf apabila ada hal yang berkenan dalam semuanya rapat pada sore hari ini. Kami mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat kami nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.